pasti sudah pernah mendengar kata Batak. Batak merupakan kawasan atau suku yang memiliki beberapa suku etnis yang terdiri dari Batak Toba atau Tupanuli, Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Pepek, dan Batak Karo. Kerajaan Batak dipimpin oleh Raja Sisimangaraja. Sejak pada tahun 1870, Kerajaan Batak dipimpin oleh Patuan Besar Empu Ulu Batu yang mempunyai gelar Sisimangaraja 12. Pada tahun 1878, Raja Sisimangaraja memimpin rakyat Batak untuk melawan Belanda. Kenapa ya warga Batak melakukan perlawanan terhadap Belanda? Karena Raja Sisimangaraja 12 khawatir Belanda mulai memasuki kawasan Batak dan melakukan penyebaran agama Kristen. Pada tahun 1877, Raja Sisimangaraja 12 menghalangi proses kristenisasi dengan pertamanya berkeliling daerah untuk menghimbau agar masyarakat mengusir para Zending. Akibatnya, Raja Sisimangaraja 12 telah menimbulkan eksis pengusiran pada Zending, bahkan penyebaran dan pembakaran terhadap pos-pos Zending. Dan akibatnya memicu kemarahan Belanda. Pada tanggal 8 Januari 1878, Belanda mengirimkan pasukan untuk menduduki Selindung dan pecahlah Perang Batak. Nah, selanjutnya bagaimana sih Perang Batak bisa terjadi? Jadi, kali pertama pasukan Belanda yang dipimpin oleh Sultan menuju Bahabatu. Rakyat Batak yang dipimpin oleh Raja Sisingamaraja 12 melakukan perlawanan terhadap Belanda, yang dimana Batak ini sudah mempersiapkan benteng alam di dataran tinggi Toba dan Selindung, serta benteng buatan yang ada di perkampungan untuk melawan Belanda. Nah, pada pertempuran pertama ini, nampaknya pasukan Batak tidak seimbang dengan kekuatan tentara Belanda, sehingga pasukan Sisingamaraja 12 ditarik mundur setelah berhasil menggagalkan berbagai serangan dari pasukan Belanda. Belanda pun mulai memasuki bakaran Letnan Kitzer yang menyerang dari arah selatan Shelter yang mendesak dari sebelah timur, sementara Van dan Boot mengepung dari sebelah barat. Beberapa komandan tempur Belanda berusaha memasuki benteng Bakara, tetapi selalu dapat dihalau oleh rakyat Batak, yang berakhir Bakara dihujani tembakan-tembakan yang begitu gencar sehingga benteng dapat didukung dan diduduki oleh Belanda. Sehingga Sisimangaraja 12 dan sisa pasukannya berhasil meloloskan diri dan menyingkir ke Parangirang di daerah selatan Danau Toba. Belanda terus memburu Raja Sisimangaraja 12 dan akhirnya Sisimangaraja 12 menyingkir Kelitung dengan kekuatan pasukannya. Belanda dapat menguasai di seluruh daerah Danau Toba seperti Tambunan, Laguboti, dan Bali. Lalu, Sisimangaraja 12 dan pasukannya bergerak menuju Hutapuong pada tahun 1889. Sisimangaraja 12 dan pasukannya kembali angkat senjata untuk melawan Belanda di Hutapuong. Tetapi, meskipun begitu, pada tanggal 4 September 1889, Hutapuong tetap jatuh ke tangan Belanda. Lalu, pasukan Belanda yang berada di bawah pimpinan Van Daden mengadakan gerak sapu bersih terhadap pertahanan yang ada di tanah Batak. Selanjutnya, pada tahun 1907, pasukan Belanda yang di bawah komando Hans Christoffel berhasil mengepung Sisimangaraja 12 di daerah Segitiga Barus, Sidikalang, dan Singkel dengan menggunakan cara yang sangat licik, yaitu menangkap Boru Sakala yang merupakan istri dari Sisimangaraja 12 dan ketiga anaknya. Akhirnya, di siang hari pada tanggal 17 Juni 1907, pasukan Belanda mengarahkan untuk menangkap Sisimangaraja 12 di Aik Siberbun di daerah Dairi. Sisimangaraja 12 dengan putra-putranya tetap bertahan dan melakukan perlawanan sekuat tenaga untuk melawan Belanda. Tetapi meskipun begitu, dalam pertempuran itu, Sisimangaraja 12 tetap tertembak mati. Begitu juga dengan Lopian dan kedua putranya, Sultan Nagari dan Patuan. Begitulah akhir dari Perang Batak. Sekian, terima kasih.